Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fatashamma'na du'aka wa rasulka limati. Rabbil hamduma kama rabbani saghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dengar dari itu pengajian ini dari 1990. 25 tahun 25 tahun kita tetap butuh malah lebih bagus lagi tempatnya dan juga alhamdulillah hidupnya tetap utuh juga baiknya butuh juga muka-mukanya glowing muka-muka surga semua kelihatan sudah kelihatan kalau dalam surga ini. Nah tapi jangan lupa yang pengajian yang sudah 25 tahun itu pasti ada cobaannya. Tapi sengaja pengurus tidak kasih tahu cobaannya. Tapi semua kalau kamu berbuat baik pasti ada cobaannya. Maka saya katakan tadi Bu Yanti mengatakan apa? Start to clean our heart by Quran. Kita mulai sekarang mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, hati kita dengan Quran, dengan starting dari buka ini dari itu. Karena kadang-kadang pengajian itu ada mungkin segala macam cobaan ujiannya itu. Nah ini 25 tahun, hebat itu. Ketuanya yang 2 tahun tadi diganti dengan demokrasi. Itu luar biasa itu. Dan lagi kita lihat tadi itu ibu-ibunya itu akrab ya, baik, meskipun tentunya tadi itu yang saya katakan tadi pasti ada cobaan, pasti ada ujiannya, pasti ada namanya orang bersinggungan, kadang-kadang ada di belakang bisik-bisik, dari belakang fitnah, bisa. Tapi selama kita istiqomah di jalan Allah, maka berdirilah 25 tahun tempatnya lebih bagus, lebih indah, dan juga ibu-ibunya juga lebih cakep, lebih bahagia kayaknya. Insya Allah 110 ya. Tapi dengan ada tambah 2 orang, tambah 12, tambah lagi 2 orang lagi deh, terus 14. Bayangin coba. Ya saya terus 10 nih, saya katakan lagi 2 di belakang, katakan lagi dari belakang, terus 14. Alhamdulillah. Baik, bagaimana untuk kita mengenal Allah? Karena kita ingin jangan sampai kita salah mengenal Allah ini. Nah, kita ini sudah kenal Allah belum? Namanya gimana caranya? Mungkin kalau kita sudah, alhamdulillah, tinggal tingkatin. Atau kalau kita belum, nah, gimana caranya supaya kita kenal Allah itu baik banget, Allah itu baik banget. Bagaimana caranya kenal Allah? Pertama kita baca dulu surat 20:14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, kita lihat ini Allah berfirman langsung 14 abad yang lalu. Allah yang bicara, Allah yang ngomong, sesungguhnya aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti ini pernyataan dari Allah bahwa Dia itu ada. Tapi kalau kita tidak baca Quran, ada juga yang ngomong nggak ada itu di Quran itu, Tuhan ada itu. Ilmunya tinggi, hebat, tapi kita nggak usah terpengaruh dengan itu. Kalau kita ngaji Quran, karena ngaji Quran itu lebih tinggi. Sembahlah aku, sholatlah kamu, supaya kamu ingat kepadaku. Jadi berarti Allah itu ada, disuruh kita nyembah Dia, suruh kita juga sholat supaya ingat Dia. Waktu Zakir naik ke Jakarta, ya, ada yang nanya, mengenai Tuhan Allah ini sama Tuhan mereka yang non-Islam, karena banyak juga yang diundang non-Islam, karena dia ahli perbedaan agama. Zakir naik bilang mengenai pertanyaan dia, Tuhan dia itu bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan yang tiga dan sebagainya. Kata Zakir Naik ditantang, kalau memang di kitabmu itu ada mengatakan Yesus itu Tuhan, sekarang saya masuk Kristen. Ya nggak ada. Tapi kalau saya ada orang nantang, di mana itu? Ya suruh sembahlah Allah, sholat itu di mana? Ya ini ayatnya. Tuhan ada, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sembahlah Dia, ingatlah kamu kepadaku, supaya kamu ingat aku ingat kamu. Baik, berarti harus sholat. Kalau nggak sholat kita nggak kenal Allah. Gimana kita tahunya kalau kita sholat kenal Allah? Bayangkan jika kita lagi misalnya lagi belum sholat, ada rasa khawatir, takut gimana sholatnya ya. Rasakan di bawah begitu kita habis sholat, senang, bahagia, ada rasa puas hati, senang, bahagia. Nah itu tuh menunjukkan Tuhannya Allah, Tuhan dekat sama kita. Coba deh kita rasakan, ibu-ibu coba rasakan nih, ya sholat 5 waktu. Coba satu saat kita ini di jalan belum sholat asar, apa rasanya? Gak enak kan? Begitu habis sholat asar, rasa lega. Lega. Ibu-ibu nih, saya lihat dia semuanya mukanya tahajud tiap malam nih. Mukanya tahajud tiap malam. Ibu-ibu, yang tante-tante, yang ses ini, muka-muka tahajud semua ini. Coba kalau kita udah tiap malam, hilang semalam aja coba. Rasanya itu, ya Allah rugi sekali itu. Kayak rasa kehilangan emas sepenuh bumi. Padahal siapa yang punya emas hilang tahajud sekali aja. Nah itulah berarti menunjukkan bahwa Allah itu adalah ada. Kita lihat dalam diri kita, ya kalau kasih mau waktu tahajud itu. Nah ini yang pertama. Ini yang pertama kalau mau kenal Allah itu ya sholat 5 waktu, tahajud dan sholat sunat yang lainnya. Nah yang kedua, untuk kita mengenal Allah itu apa? Bagaimana caranya mengenal Allah? Mari kita lihat ya Pak. Suratnya 59 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya. Yang kedua, Allah kasih tahu perumpamaan. Seandainya Al-Quran diturunkan di atas bukit, bukit hancur berantakan. Seandainya Quran diturunkan di atas gunung, gunung belah, pecah. Allah dan ini perumpamaan saja. Perumpamaan begitu hebatnya Quran, begitu dahsyatnya Quran itu. Untuk manusia supaya mereka berpikir di Quran, ada lagi pelajaran-pelajaran yang lain tadi, itu intinya semuanya itu Quran. Ada fikih itu Quran, ada tauhid Quran, ada tahfiz Quran semua itu. Ya ekonomi juga Quran juga, lainnya pada Quran. Saya dimintain oleh orang, Bapak disuruh minta judulnya fikih sholat. Oh insya Allah. Tapi tambahin fikih sholat dalam Quran. Oh gitu ya Pak? Ya iya. Kalau fikih sholat di luar Quran, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. Udah lama. Hanya human being like you too. Ustaz juga manusia. Iya. Kalau di luar Quran. Jadi saya mau bacain semua dari wudu, ini ayat suratnya. Ini sholat, yang ini suratnya ayatnya. Kalau kita sholat boleh sambil jalan, boleh sambil ada kendaraan, boleh dalam mobil, ini ayatnya. Sholat sambil berperang, ini ayatnya. Terus mungkin semua. Iya juga ya Pak ya. Dan memang Quran. Ada orang lagi, minta lagi. Judul lagi, Pak, saya mikirin dari judul apa supaya menguatkan tauhid, jadi ilmu tauhid. Oh iya. Oke. Ilmu tauhid dalam Quran. Saya buka semuanya untuk dalam Quran. Quran sekian. Ya Quran semua, dia memang benar. Muaranya itu ke Quran. Tapi kalau muara tidak Quran, tadi saya ngaji pagi tadi. Ngaji pagi tadi, saya alhamdulillah kita sudah pengajian setiap hari dan setiap malam pakai Quran. Setiap hari pagi jam 7 sampai 8.30 sampai 9, malam jam 20 sampai 9 ya 9 keras 9.30 tiap maghrib tiap malam. Di pesantren apa? Namanya pesantren Nurun ala Nur. Pesantren Nurun ala Nur itu, pesantren itu semuanya gampang. Gak usah pakai daftar, gak usah pakai persyaratan KTP, gak usah pakai minta tanda tangan, gak usah pakai dikirimkan foto, gak usah. Setiap hari pagi di Quran, setiap malam pergi Quran di pesantren Nurun ala Nur. Ada yang bilang, Pak, di mana Pak? Ya gampang, saya kasih linknya. Nih, setiap malam dan setiap hari. Jadi nggak ada libur enggak. Kalau orang kuliah kan masih pada minggu libur, Sabtu libur, tanggal merah libur, ini enggak libur. Nah kemudian lagi malam nggak libur juga. Saya lagi umroh tetap jalan, ada penggantinya. Jadi ada orang yang WA saya ada waktu corona. Ustaz, Pak Ustaz sekarang yang sangat dibutuhkan sekali apa Pak Ustaz? Insya Allah, ya Alhamdulillah apa ya? Saya mikir-mikir ya untuk ini beribadah. Saya mikir-mikir apa ya? Dulu saya pakai HP kalau suntuk. Jadi apa ya? Tidak aja, udahlah laptop dikirim oleh orang Indonesia. Jangan salah.
Jadi kalau kita hitung pagi itu malam itu, ini orang Indonesia itu dapat pahala ya. Itu digunakan malam, pagi, Masya Allah, coba. Jadi Nisa itu ya, itu aduh ramah juga dengan saya buka pesantren malam, pagi malam, tanpa ada TV, tanpa lulusan dan juga tanpa ada anggota siapa aja. Anggotanya ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, ada yang di Australia, siapa aja bisa. Dia nanti misalnya kirim lagi ke temannya, ini kirim ngaji malam, kirim lagi. Dan linknya nggak berubah. Kalau setiap pekerjaan link berubah kan nanti nanya lagi, linknya mana? Dia bisa kirim ke temannya, siapa saja. Syaratnya itu aja, nggak ada syarat lain. Ada yang ada syarat yang nggak ada, nggak ada itu aja. Nah, untuk memudahkan orang ngaji Quran, Masya Allah berkah. Baik. Nah, yang Quran yang Allah gambarkan tadi itu hebat tadi itu. Kalau diturunkan di atas bukit-bukit berantakan, kalau dia diturunkan di atas bumi belah itu, ini perumpamaan saja. Apa sih maknanya? Oh, maknanya Quran itu bisa merubah kita, merubah akhlak kita, merubah pemikiran kita, merubah pandangan hidup kita, merubah sikap kita ke orang tua, merubah sikap kita ke suami, merubah sikap kita ke istri, merubah sikap kita juga kepada orang lain. Dengan Quran yang merubah kita bisa merubah Quran enggak? Enggak bisa. Quran yang merubah kita. Nah, makanya untuk kenal Allah itu kalau kita ingin berubah, yang Allah gambarkan bukit aja belah, bumi belah tadi itu. Kalau kita nanti kita semuanya yang selama ini mungkin kita turukan jadi terbuka itu betul. Di sini ada beberapa yang ikut Zoom pagi malam makin rajin ya, malah dinyatakan ini dan dia berdua itu, satu dia nyatakan malam, satu yang tadi pagi rajin ikut terus pagi malam. Ini dia nih, Masya Allah, yang kacamatanya di atas kepala ya, subhanallah. Nah ini pagi malam. Kemarin baru kita khatam yang ke-8 bersama artinya. Iya, nanti ini berarti kita mulai lagi Al-Baqarah bersama artinya lagi dari awal. Dan ngajinya itu berturut dari awal. Meskipun nanti ada referensinya kayak lain, ada referensinya kayak lain, tapi nanti belok besok kita lagi ke situ. Terus nanti sampai berapa situ. Kita sehari 3 kali pesantren ini. Sehari 3 kali, tidak kenal umur, tidak ada syarat, hanya buka aja di linknya bisa jam 20 malam. Jam 7 pagi, 20 sampai 9.30, pagi jam 7 sampai 8.30 setiap hari. Jadi yang paginya offline, tapi dibuka di Zoom juga. Nah, jadi kalau saya offline di Zoom itu malam pagi itu, meskipun beliau kena kesibukannya, ya kadang-kadang hadir, ya nggak apa-apa sih, kita maafin juga sih, nggak apa-apa. Baik, balik-balik berarti Quran. Begitu kita baca Quran, Allah mengenalkan dirinya. Begitu kita baca Quran, Allah mengenalkan dirinya. Mana ayatnya? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 5921. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib
dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Sadaqallah. Jadi kita lihat setelah Allah katakan kehebatnya Quran tadi, meluncurkan di bukit-bukit hancur berantakan, diteruskan dalam bumi-bumi pelak. Ini Allah katakan perumpamaan saja agar manusia mikir. Lihat ayat 21, dua-duanya Allah mengenalkan dirinya. Dialah Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha Gaib, tapi Maha Nyata juga. Gaib apa? Kita nggak bisa melihat Allah waktu kita masih hidup di dunia nanti. Tapi di akhirat nanti Allah malah mengucapkan salam untuk kita. Kita disambut oleh Allah nanti. Padahal siapa kita? Allah yang menyambut kita di surga. Ini Pak Indonesia ya. Indonesia masuk semua surga. Ibu nanya, Ustaznya mana? Udah duluan. Coba, Indonesia masuk semua. Ibu nanya, yang masuk ke YouTube, itu udah dengan Ustaznya. Masya Allah. Nanti yang ngaji malam, ngaji siang, pesantren, pesantren, apanya dulu mana? Wah masuk. Berdiri masuk, dan di sini masuk juga. Selain berdiri ada lagi yang anggota di sini yang lulusin itu, yang dia ikut juga pagi malam. Dan mungkin yang lain juga ada ya, tapi saya belum lihat aja. Mungkin insya Allah nanti akan datang. Baik dari Quran tadi, dan dia juga maaf kasih maaf penyayang. Di mana kita Allah cuma kasih penyayang di Quran itu orang-orang kafir tetap aja dikasih rezeki. Orang nggak sholat, orang syirik, orang caci maki Allah tak kasih rezeki. Tapi selama di dunia, dan dia maaf ngasih. Tapi lihat untuk penyayangnya nggak bisa. Untuk penyayangnya hanya orang yang beriman saja. Nah, begitu berikutnya dialah Allah, dia Tuhan mekan Dia. Siapa Dia? Al-Malik, Maharaja. Kalau kita kan raja cuma Raja Jogja, Raja Mataram, Raja Solo, dan sekitar itu aja. Keluarga itu Maharaja semuanya. Dia juga Maha Suci, Dia juga Maha menyelamatkan, Dia juga Maha mengamankan, Dia juga Maha melihara, Dia juga Maha besar, Dia juga Maha berkuasa. Masya Allah. Maha suci Allah dari segala macam apa yang orang persekutukan di dunia ini. Allah menerangkan dirinya lagi, Dialah Sang Pencipta. Jadi kalau orang ada nyembah selain dia nyembah kayak patung, itu pasti ciptaan. Atau dia nyembah misalnya pohon, ciptaan. Dia nyembah misalnya gambar orang, ciptaan. Tapi orang nyembah Allah bukan ciptaan, karena tidak ada. Visualnya ada. Nah, dialah Allah, dia mengadakan kita ini ada, tadinya dari nggak ada, berada. Nanti satu saat jangan ngiri, satu saat akan nggak ada lagi. Kita dari nggak ada nih, terus ada lagi. Nanti satu saat akan nggak ada lagi. Nggak ada lagi di dunia, tapi di alam barzahnya ada. Dan kemudian lagi Allah katakan dia juga dalam Al-Musawwir, membentuk rupa. Bayangkan 6 miliar manusia di dunia, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Seperti itu ada orang dua beradik dulu. Saya ngaji masih kecil, namanya Dina sama Uci di Amerika dia. Nah, saya pikir sama betul mukanya, Uca.
Kita tuh lihat nama mas di bulan, oh nggak sama betul. Iya, ada lainnya. Yang satu kayak bulan mukanya, yang satu lagi kayak arak-arak yang dikit gitu. Jadi nggak sama itu. Nah jangan lupa itu dari siapa yang menciptakan Allah. Nah Allah juga ini bertasbih semua apa yang ada di langit dan bumi. Ibu tahu nggak ini? Ini burung nih bertasbih. Ini bertasbih. Bertasbih, jangan salah. Mari kita lihat suratnya. Surat 24 ayatnya 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat thayru saffat kullun qad alima salata wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat surat 24 ayatnya 41 ini, orang mesti tahu semua apa yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih, dia mensucikan diri, menyebut nama Allah, dan dia juga sujud, sholat juga dia. Sholat, masalahnya dengan dia kembangkan sayapnya, dengan dia bersuara. Itu cara tasbih dan sholatnya dia. Saya nggak paham. Kalau Nabi Sulaiman dulu paham ya. Jadi makanya luar biasa. Jadi kok ada burung-burung suara-suara ini, suara-suara alamnya memang kayak taman surga. Kita melihat ini kayak indah, mana indah, ada yang duduk situ 3 orang, lagi kakinya lagi berancung-ancung, kakinya 3 sambil dengerin kita, lagi foto-foto coba. Ya ini kayak model-model ahli surga betul. Ada lagi yang di sana yang berdiri, lagi ngomongin apa coba, ada yang duduk, misalnya gitu coba. Indah sekali kan? Indah ya. Ada yang kakinya beruncang-uncang di situ. Ya saking indah bahagianya dia memperhatikan kita sini, tapi dia juga dengar. Dan dengar dia. Kalau dia sebutin suratnya pasti dia lihat dia surat apa dia tahu gitu. Ya bukan dia nggak dengar kita. Nah balik lagi pada tadi, ini satu tadi sholat kalau ingin kenal Allah. Yang kedua ngaji. Tapi ngaji nggak cukup kalau ngajinya hanya Arabnya saja. Usahakan kalau ngaji sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana kok sesuai dengan Allah kehendaki? Kita ngaji kan hatam sekian kali, apa dia kehendaki Allah? Lihat dulu Qurannya, cocok nggak dengan Qurannya? Surat 75 ayatnya 16. 75-16. Saya dikasih tahu dari ibu-ibu bilang, Bu, Pak, kita tuh mau nih merubah nih secara tadarus kita, jadi nggak kejar-kejaran lagi, nggak bacanya. Tapi dia bilang, ustazahnya yang nggak mau. Saya maaf ya, kalau ustazah sini yang saya, ustazah yang luar sini, ustazah di luar banyak. Kalau sini sih nggak mungkin. Nah, Bu, saya bilang, ini aja tunjukin aja di surat 75, ayatnya 16 sampai 19. Mana, kenapa 75, 16, 19 itu? Coba kita perhatikan, gimana cara baca Quran? 75, 16, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Summa inna ilaina bayana. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya
kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya. Sedekahullah. Kita lihat ini, jadi ya Allah katakan gaya ini, janganlah kamu gerakkan lidahmu itu untuk baca Quran. Digerakkan makin cepat. Asal baca Quran kadang-kadang orang maaf dari sini, dari luar sini. Qurannya aspat, asal cepat, asca, asal baca, asmat, asal tamat, astam, asal hatam. Jangan. Bukan kata saya ini. According to Allah. Jangan sesuai pendapat Allah. Jangan. Kalau kenapa jangan? Sesungguhnya kami yang nanti akan menjadikan dadamu paham. Kami yang menjadikan dadamu paham. Cuma caranya bagaimana? Baca, begitu baca, kau pahami, ikuti, amalin. Baca, terpahami, ikuti, amalin. Allah ulangi lagi. Kemudian kamilah nanti akan menjadikan kamu paham. Berarti kan orang itu nggak mesti lulus madrasah, nggak mesti lulus pesantren. Kalau petunjuk datang yang baca Quran itu bisa, asal mau bisa. Itu coba contohnya. Itu contohnya. Ada yang begitu. Insya Allah hadir di sini. Insya Allah. Ya, bisa. Jadi begitu dia baca ayat itu dia tahu. Surah sekian, ya. Surah sekian, ya. Kalau kita itu membahas surat yang dibaca oleh imam itu. Saya, ya Allah, orang pesantren yang dia belum tahu itu. Betul. Orang pesantren, guru berapa tahu, dia tahu. Padahal nggak pernah pesantren, nggak pernah terasa. Nah itu kalau Allah sudah nunjukin itu. Tapi ngajunya dia baca, dia artinya pahami, dia mana baca, dia artinya pahami. Betul. Jadi baca, dia artinya pahami. Iya, baca, dia pahami. Dia berubah. Tapi kita dia berubah, dia banyak nanya. Pak Ustaz, kalau sedekah itu dibalas itu sekali lipat ya Pak Ustaz. Kok tante tahu? Dia nanya lagi, Pak Ustaz, sedekah itu nolak balak. Ya kok tante tahu? Ya dari Quran. Dia lupa suratnya, dia terkadang. Oh, sedekahnya itu tuh. Kalau orang itu baca Quran dengan arti maknanya. Kalau misalnya ada yang tanya, saya tanya dibaca, dia nggak tahu. Beri aja, Ustaz dia begini. Insya Allah, 25 tahun dulu. Namanya orang dibuat baik. Namanya orang misalnya yayasan itu dengan nggak ada, jangan dikira mulus-mulus saja. Ya kalau saya kan nggak ada aliran apa-apa kan, ada aliran ini kalau ada di alirannya Quran ada di Quran oke, nggak ada di Quran maybe yes maybe no. Baik. Jadi untuk mengenal Allah itu berarti harus sholat, untuk mengenal Allah itu berarti harus ngaji tadi. Yang ketiga untuk mengenal Allah itu bagaimana? Surah 2, 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Lihat Allah katakan ini, kita lihat ini Allah katakan hai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua yang dipanggil nih. Dipanggil apa? Infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Sebelum apa? Sebelum hari tidak ada jual beli lagi. Sebelum hari tidak ada persahabatan lagi. Sebelum hari tidak ada jual beli lagi. Apa mananya? Sebelum mati. Jadi kalau kita mau infak itu sebelum mati. Itulah rezeki kita. Kalau kita udah mati nanti, kerudung tinggal hak ahli waris, cincin emas tinggal hak ahli waris, sepatu tinggal hak ahli waris, apalagi mobil, apalagi rumah ahli waris semua.
Milik kita di mana? Jarang milik kita kecuali kain putih. Kain putih. Ada tanya sama Ustaz satu, lebih cepat dikumpulin lebih bagus. Tanya Ustaz satu, lebih cepat dikumpulin lebih bagus. Tas yang mahal itu tinggal. Iya benar. Branded tinggal semuanya. Nah kalau mau dibawa branded itu adalah makanya, nah ada yang misalnya berapa nih kita punya 5, ada yang nggak terpakai kasih ini. Ada yang misalnya kita berapa 3 kasih. Jangan sampai ada orang, maaf saya nggak sebut namanya, punya sepatu 500 biji. Ini serius, 500 biji. Nah terus dia mau sumbangin nih kakak kita, semuanya dari yayasan, terus saya bilang, saya sudah bawa mobil ke sana, supir sama orang ngangkutin, diperiksa satu, udah bisa dipakai, periksa dua, udah dipakai. Ya kenapa bu jadi begini? Ya tadi kalau saya keluar negeri beli satu, keluar negeri beli satu, keluar negeri saya nggak mikir, nggak mau lihat mikir, saya ini sepatunya cuma satu, udah 500 ini, saya makanya coba. Saya juga gini satu. Itu kalau saya tanya tasnya, ini bertanya, akhirnya apa? Dipilih, satu pun nggak bisa untuk disemuanya. Semua rusak semua. Iya. Semua masa sih nggak ada yang udah rusak semua. Akhirnya dibeli 5 tahun yang lalu nggak dipakai udah rusak. Dibeli 3 tahun yang lalu udah nggak dipakai udah rusak. Ini kenyataan. Akhirnya apa? Mubazir. Kenapa nggak jadi game saya? Pak ini kita punya 2 nih, apa 3 ini kita nggak pakai. Siapa yang butuh ambil? Atau kita punya 5 nih, 2 nih kita nggak pakai nih, makanya mungkin ada 9. Kasih nama yang bantu. Istrinya. Ketiga, sayang. Ya udah sayang akhirnya apa? Mubazir semuanya. Ini kenyataan. Nah makanya Allah katakan kalau mau kenal Allah itu kamu harus infak. Apa hubungannya? Apa kita harus infak kenal Allah? Lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya kita hafal semua itu, ayat kursi itu. Ayat kursi itu kan Allah kenalkan dirinya itu. Tapi sebelum Allah kenalkan diri, kamu suruh infak dulu kalau lu mau kenal aku. Surat 2, 254, 255-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Sudah kamu Ya, 254 tadi Allah suruh kita infak dulu. 255-nya itu kursi. Itu kursi ini Allah kenalkan dirinya. Tapi sebelum dia infak gak akan kenal Allah. Itu dia infak baru Allah katakan Allah itu tidak Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Dia tidak tidur, dia tidak ngantuk. Pemilik yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi termasuk kita semua. Dan ada yang mengetahui di depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita.
Tidak ada orang dapat pertolongan dari Allah tanpa izin Allah. Dan kursinya langit bumi. Dan dia tidak capek ngurus kita, ngurus makanan tempat manusia, ngurus makanan binatang, ngurus makanan binatang yang ada di laut, binatang yang ada di dalam laut, binatang yang ada di dalam tanah, yang di udara, semuanya Allah yang ngaturnya. Padahal ngurus makanan binatang yang terbang kemana itu lebih susah. Kenapa? Dia nggak ada rekeningnya. Burung mana ada rekeningnya ya? Dia terbang, mana paginya dia dimakan, malam dia pulang, harinya dimakan, yang pulang. Kalau manusia masih mending. Kalau burung gimana coba ngaturnya coba? Pergi pagi pulang malam selesai, pergi pagi pulang malam selesai, masya Allah. Baiklah, kembali lagi kepada tadi. Jadi kembali tadi untuk kenal Allah satu sholat. Yang kedua untuk kenal Allah ngaji Quran dari baca artinya. Yang ketiga untuk kenal Allah sedekah. Maksud saya itu benar, tidak akan mengurangi dengan kita sedekah itu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membawa pengetahuan buat kita, karena saya sampaikan semuanya tidak ada yang tidak keluar dari Quran, semuanya isinya isi Quran semua. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berkahilah tempat ini Allah, dapatkan berkah, dapatkan rahmat, dapat ridho Allah yang hadir ini dan siapapun yang hadir ini, dan kau ampuni dosanya, kau terima semua ibadahnya. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Jadi kalau anak cucu mantu kami jadi orang soleh dan solehat, anak cucu mantu kami senang baca Quran, senang ngaji Quran, senang amal Quran, senang juga menyampaikan Quran. Dan kami juga bukan saja bertemu di dunia, tapi bertemu juga di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya ibu ya.